Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tatharul quluba minal ghussil 'ank. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Shadaqallahul 'azim wa balagha rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji serta rasa syukur kita seharusnya dan sudah menjadi sepantasnya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita, nikmat yang tak terhitung jumlahnya, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat. Bahkan sampai saat ini kita masih diberikan karunia nikmat panjang umur. Hingga puji syukur alhamdulillah kita masih bisa merasakan nikmatnya beribadah. Kita masih bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Sebab kalau hanya nikmat sehat saja, namun kita tidak diberikan nikmat untuk senantiasa merasakan nikmat dekat dengan Allah, maka ini pun terasa sia-sia hidup kita. Umur yang panjang, badan yang sehat, namun kalau kita tidak merasakan nikmatnya kita dekat dengan Allah, nikmatnya kita beribadah dengan Allah, maka umur yang panjang, badan yang sehat merupakan satu hal yang sangat sia-sia. Nikmat yang sehat, panjang umur sampai saat ini kita manfaatkan untuk berthalabul ilm, beribadah sebanyak-banyaknya, mengumpulkan amal kita. Inilah baru realisasi dari syukur yang sebenarnya yang kita aplikasikan dalam amaliyah dan ibadah kita sehari-hari. Dan inilah yang menghantarkan sehingga nikmat kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berjanji kepada kita, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian pandai mensyukuri nikmat yang sudah aku berikan, kata Allah, maka kata Allah, la azidannakum, maka nikmat itu pasti akan aku tambah. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Namun jika kalian tidak pandai mensyukuri nikmatku, maka hati-hati, nikmat itu akan Allah balikan menjadi azab yang sangat pedih bagi siapapun yang tidak pandai mensyukuri nikmatnya. Maka sudah sepantasnya lah di setiap permulaan, di setiap aktivitas kita, kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah. Bahkan ketika kita bangun tidur pun, kita selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama wa amatana wa ilaihin nusyur. Ini artinya kita mengucapkan syukur kepada Allah di pagi hari. Kita masih diberikan karunia nikmat oleh Allah untuk bisa membuka mata kita, untuk bisa menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat subuh. Ini merupakan satu nikmat yang luar biasa. Kemudahan kita tergolong hamba Allah yang pandai mensyukur nikmatnya, yang insya Allah nikmat itulah yang akan menghantarkan nikmat-nikmat Allah yang lain akan Allah curahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita dikelompokkan
bersama barisan beliau, dikumpulkan pula di padang mahsyar nanti, berdiri di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat yang diakui sebagai umat yang taat kepada perintah Rasulullah, yang mengikuti tuntunannya, sehingga nanti di padang mahsyar, di yaumil akhir, kita tergolong sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah nanti yang akan mendapatkan syafaatul usmanya kelak di yaumil akhir. Sebab tidak semuanya Nabi nanti memberikan syafaatnya kepada umatnya, dan tidak semuanya Nabi mampu dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepada umatnya. Itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat sekaligus pertolongan bagi umatnya, yaitu insya Allah kita inilah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab banyak umat yang hanya sekedar mengaku, saya umatnya Nabi Muhammad, saya umat yang cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ternyata amaliyahnya tidak menunjukkan bahwasanya dia adalah umat Rasulullah, bahkan menunjukkan bahwasanya dia adalah umatnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Na'udzubillah min dzalik. Inilah orang yang nanti akan menangis di yaumil akhir. Dia mengaku sebagai umatnya Rasulullah, namun Rasulullah tidak pernah mau memandang orang tersebut dengan pandangan syafaatnya. Mudah-mudahan kita pun tergolong hamba Allah dan umat Rasulullah, di samping pandai mensyukuri nikmatnya, dan kita pun pandai mengikuti tuntunan kekasihnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga puncaknya nanti kita pun juga di samping mendapatkan rahmat Allah, kita pun juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kasus kehidupan kita, di dalam kita beramaliyah, di dalam kita beribadah, kita sering berdoa kepada Allah, kita bermunajat, kita memohon kepada Allah dengan beraneka ragam permohonan manusia. Ada manusia yang ingin minta diberikan kekayaan, ada manusia yang ingin minta dinaikkan jabatannya, ada manusia yang ingin minta disehatkan dari sakitnya. Berbagai macam permohonan dan berbagai macam permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun yang sering menjadi sebuah pertanyaan, ketika dia beribadah, dia lengkapi dengan dia berdoa kepada Allah selepas dia salat, atau mungkin di qiyamul lail dia berzikir kepada Allah di keheningan malam, diminta kepada Allah dengan doa yang senantiasa berulang-ulang dia panjatkan kepada Allah. Namun pertanyaan ini sering muncul, kenapa doa itu tidak dikabulkan oleh Allah? Berkali-kali mohon kepada Allah, setiap selepas sholat minta kepada Allah dengan doa yang sama, namun kenapa Allah tidak juga mengabulkan permohonan dan doa yang dia panjatkan kepada Allah Rabbul Jalil? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini Al-Fakir ingin menguraikan sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama yang hidup di kalangan tabi'in. Beliau adalah Imam Hasan Al-Basri yang dilahirkan di kota Madinah, kemudian beliau hijrah di kota Basrah, Irak. Beliau dilahirkan di tahun 21 Hijriah. Beliau wafat di tahun 110 Hijriah di usia 89 tahun. Buku-buku beliau banyak kita jumpai. Imam Hasan Al-Basri, ulama dari kalangan tabi'in yang begitu luar biasa. Saya ingin menguraikan sebuah kisah apa yang pernah dialami oleh Imam Hasan Al-Basri. Suatu saat ketika beliau berjalan di tengah-tengah kota Basrah, ada salah satu penduduk kota Basrah yang tiba-tiba menghampiri Imam Hasan Al-Basri. Lalu kemudian dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Ya Imam Hasan, saya ingin bertanya kepada engkau." Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri ini berhenti dan menanggapi pertanyaan salah satu penduduk muslim kota Basrah saat itu. "Apa yang ingin kau tanyakan, wahai saudaraku?" Lalu orang ini bertanya, "Ya Abul Ishaq,
Ini panggilan Imam Hasan Al-Basri. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ingin kepastian dari engkau. Ini sesuatu yang tidak saya tahu, sesuatu yang membingungkan saya, wahai Imam Hasan. Ada apa, wahai saudara? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai hambaku, mintalah engkau kepadaku, maka niscaya permohonanmu pasti akan aku kabulkan. Permohonanmu pasti akan aku kabulkan. Itu kata Allah. Lalu apa yang ingin kau tanyakan, wahai saudara? Nah, ini masih ada sangkut pautnya dengan ayat Allah ini. Mintalah engkau, maka niscaya permohonanmu akan aku kabulkan. Nah, saya ini setiap kali, setiap hari saya minta kepada Allah. Namun kenapa Allah sampai saat ini belum mengabulkan permohonan saya? Allah sampai saat ini belum juga mengabulkan apa yang menjadi keinginan saya, wahai Imam Hasan Al-Basri. Bukankah kita semua tahu, innallaha la yuhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar kepada janjinya. Allah tidak akan pernah dusta. Kalau manusia boleh dusta, namun Allah yang maha menciptakan segala-galanya, makanya tidak mungkin kalau Allah itu berdusta kepada kita. Nah, ini yang ingin aku tanyakan kepada engkau, wahai Imam Hasan Al-Basri. Kenapa Allah tidak mengabulkan permohonan saya? Sedangkan saya mohon setiap hari kepada Allah. Namun sampai saat ini Allah belum juga mengabulkan permohonan saya. Lalu disinilah kemudian Imam Hasan Al-Basri menjelaskan. Menanggapi pertanyaan dari orang tersebut, tersenyum Imam Hasan Al-Basri. Seolah-olah sudah mengetahui apa yang menjadi kerisauan, kebingungan dari orang yang bertanya ini. Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri sambil tersenyum dia menjawab, wahai saudaraku, yang menyebabkan doamu sampai saat ini belum dikabulkan oleh Allah. Bahkan mohon maaf, bisa jadi doamu ini tertolak di hadapan Allah. Yang menyebabkan doamu tertolak bisa jadi karena hatimu beku, hatimu mati, sehingga di saat engkau berdoa kepada Allah tidak ada getaran langsung antara engkau dengan Allah. Tidak ada sinyal antara engkau dengan Allah di saat engkau memohon kepada Allah. Dan itulah yang menghalangi doa kita tidak ada getaran kepada Allah. Itu karena bekunya dan matinya hati seseorang, sehingga doa kita sama sekali tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian seseorang ini bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, kalau memang benar hati saya ini beku, kalau memang benar hati saya ini mati sehingga tidak ada sinyal di saat saya mohon kepada Allah, sekarang yang ingin saya tanyakan, memangnya apa yang menyebabkan hati seseorang itu bisa beku, hati seseorang bisa mati, sehingga tertolaknya doa-doa seseorang di mata Tuhannya? Lalu kemudian Imam Hasan Al-Basri dengan telaten menjelaskan satu persatu. Wahai saudaraku, yang menyebabkan tertolaknya doamu, mungkin tertolak atau bisa jadi ini masih dipending oleh Allah doamu. Kemungkinan terburuknya doamu ini tertolak di hadapan Allah. Yang pertama kata Imam Hasan Al-Basri, arabtumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Yang menyebabkan tertolaknya doa seseorang adalah engkau hanya kenal kepada Tuhan, namun haknya Allah untuk engkau sembah, serta kewajibanmu sebagai hamba Allah untuk menyembah Allah, haknya Allah sebagai Rabbul Alamin untuk engkau sembah. Kedua hal inilah, kewajibanmu sebagai hamba Allah dan haknya Allah untuk engkau sembah, tidak engkau laksanakan dengan baik. Mungkin sejauh ini engkau hanya sebatas pengakuan kepada Tuhan. Di saat engkau ditanya oleh temanmu, engkau ditanya oleh seseorang, engkau ditanya oleh siapapun, siapa Tuhanmu?
Engkau hanya pandai menyuarakan dengan lisanmu, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhan saya. Pengakuanmu kepada Allah hanya sebatas lisan saja. Di saat engkau ditanya siapa Tuhanmu, Allahu Rabbi. Siapa yang memberikan nikmat kepadamu? Allah. Siapa yang memberikan kesehatan? Allah. Namun kewajibanmu sebagai hamba Allah dan haknya Allah tidak pernah engkau laksanakan. Engkau mengaku hambanya Allah, namun ternyata engkau terlibat kepada hamba-hamba dunia, hamba-hamba materi, hamba jabatan. Engkau mengaku hambanya Allah, namun realisasi dalam kehidupanmu sehari-hari engkau tidak menunjukkan sebagai hamba Allah, melainkan hamba dunia, hamba syaitan. Inilah faktor yang pertama yang menyebabkan hati manusia beku, sehingga dia tidak akan pernah diterima doanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah di suratul Fatihah Allah sudah memberikan peringatan kepada kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Tartibul kalimat, ini hati-hati, di tengahnya ada wawu ma'iyah, wawu yang tidak bisa terpisahkan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Dan sekaligus ini tidak bisa kita bolak-balik. Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Yang benar adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Nah, ini yang harus kita laksanakan. Nyembah dulu kita benerin, baru kemudian kita minta kepada Allah. Kalau menyembahnya sudah kita laksanakan dengan baik, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang kepada kita. Yang menjadi masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah mintanya nggak pernah berhenti, namun kewajibannya untuk menyembah Allah tidak pernah dia tuntaskan. Ya, ini yang menyebabkan cenderung doa manusia itu tertolak dan mungkin dipending oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah kabulkan. Tartibul kalimat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku memohon pertolongan, hanya kepadamulah aku menyembah, dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Insya Allah kalau ini kita laksanakan, nyembahnya baik, maka insya Allah pertolongan Allah akan Allah berikan kepada kita. Namun ketahuilah wahai saudaraku, sering ada orang yang bertanya, kenapa di saat kita sudah melaksanakan kewajiban kita, sholat 5 waktu tidak pernah kita tinggalkan, perintah-perintah yang lain yang Allah anjurkan kepada kita senantiasa kita ikuti, namun kenapa tetap saja Allah belum mengabulkan permohonan kami? Nah, ini yang sering menjadi sebuah pertanyaan yang akhirnya menimbulkan fitnah kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Saya sudah melaksanakan kewajiban saya, sholat tidak pernah saya tinggalkan, namun kenapa permohonan belum juga Allah kabulkan? Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah belum mengabulkan, hati-hati, ada dua hal: belum dikabulkan atau doa kita ini tertolak. Ketika kita sudah melaksanakan amaliyah dan ibadah kita sehari-hari, kita sudah sholat, kita sudah mengerjakan perintah-perintah Allah, sedekah, berpuasa, amalan-amalan yang lain yang Allah anjurkan senantiasa kita kerjakan, namun Allah belum mengabulkan permohonan kita. Ini percayalah wahai saudaraku, ini Allah belum mengabulkan, artinya Allah tidak menolak doa kita. Yang tertolak doa ini adalah orang yang tidak pernah melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan, namun berkali-kali dia minta, namun nggak pernah Allah kabulkan. Ini bisa jadi ini adalah tertolak doanya di hadapan Allah. Namun kalau kita beribadah secara rutin, kita melaksanakan perintah-perintah Allah, doa kita belum diijabah, itu anggapan kita sebagai orang yang beriman, anggap saja Allah saat ini masih mending doa kita. Dan ketika Allah belum mengabulkan, bisa jadi keinginan kita ini tidak Allah kabulkan di dunia, melainkan keinginan kita ini nanti akan Allah tuntaskan, Allah kabulkan kemauan kita nanti, diberikan untuk kita di
kehidupan akhirat. Maka bisa jadi nanti orang yang hidup di akhirat, ya Allah, bukankah ini dulu permohonan saya di dunia? Namun ternyata Allah mengabulkan permohonan itu nanti di akhirat. Maka berhusnuzanlah kita kepada Allah. Di saat Allah saat ini mungkin belum mengabulkan permohonan kita, husnuzan kepada Allah. Bisa jadi kalau orang minta kaya, tidak juga Allah berikan kekayaan di dunia. Bisa jadi kekayaan yang Allah berikan nanti akan menjauhkan orang tersebut dari rasa syukur kepada Allah. Bisa jadi dengan kaya akan menjauhkan dia kepada Allah. Bisa jadi dengan kaya malah justru dia tidak mau beribadah. Maka bisa jadi itu sajalah porsi nikmat, porsi rizki yang Allah berikan supaya kita jauh lebih syukur kepada Allah. Dan Allah pending doa itu. Bisa jadi nanti kekayaan yang selalu kita minta di dunia ini, insya Allah Allah berikan untuk kita kekayaan itu di akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itulah yang pertama kata Imam Hasan al-Basri, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqquhu. Kamu hanya kenal kepada Allah, namun kewajibanmu sebagai hamba Allah dan haknya Allah untuk engkau sembah cenderung engkau tidak laksanakan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Imam Hasan al-Basri kepada salah satu penduduk kota Basrah yang saat itu bertanya kepada beliau, yang menyebabkan hati seseorang itu beku bahkan mati, sehingga itulah yang menyebabkan doa-doanya ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Setiap kali Al-Quran hanya engkau baca saja, namun engkau tidak pernah mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran yang engkau baca. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, membacanya saja itu sudah luar biasa pahala yang Allah berikan kepada kita. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man qara'a fi kitabillahi harfan falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu ayat, satu huruf di dalam Al-Quran, mohon maaf, bukan satu ayat, satu huruf di dalam Al-Quran, falahu hasanatun, maka Allah berikan dari satu huruf itu satu kebaikan. Wal hasanatu bi ashri amsalha. Dan satu huruf dari yang kita baca itu Allah memberikan 10 kebaikan. Satu huruf yang kita baca Allah memberikan 10 kebaikan. Subhanallah, artinya dalam satu huruf kita membaca Al-Quran, Allah memberikan 10 kebaikan kepada kita, atau 10 pahala. Dan kemudian Rasulullah menjelaskan kembali, la aqulu alif lam mim harfan. Beliau menjelaskan, yang saya maksudkan satu huruf itu bukan kalimat huruf alif lam mim itu dinilai satu huruf, bukan. Walakin kata Rasulullah, alif harfan, lam harfan, wa mim harfan. Beliau menyampaikan yang dimaksudkan satu huruf dalam bacaan kita di Al-Quran adalah alif. Ini dinilai satu huruf oleh Allah. Alif harfan, lam harfan, mim harfan. Berarti dalam tulisan alif lam mim terdapat tiga huruf. Berarti 3 huruf ini kita mendapatkan 30 pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, itu baru membacanya saja. Belum lagi kalau kita mengkaji Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mencari tahu apa makna dari ayat ini, apa kajian dari ayat ini, bagaimana tafsir dari ayat ini. Itu belum lagi nanti pahalanya luar biasa. Apalagi sampai mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Subhanallah, kayak apa pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka bisa kita bayangkan kalau dalam membaca Al-Quran saja, kalau satu huruf kita mendapatkan 30 pahala dari alif lam mim tadi. Bagaimana kalau ribuan huruf yang kita baca, dalam satu hari kita mendapatkan jutaan ribu pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru dari amalan membaca Al-Quran saja. Belum lagi kalau kita mengamalkan Al-Quran dalam perilaku kita sehari. Kayak apa pahala yang Allah berikan kepada Allah. Maka inilah rahmat Allah yang begitu besar, yang tidak Allah curahkan kepada umat-umat yang lain.
umat-umat Nabi lain tidak Allah berikan rahmat yang begitu besar sebagaimana Allah memberikan rahmat itu kepada umat Nabi Muhammad. Maka dalam sebuah riwayat, Nabi Adam alaihissalam ini pernah mengungkapkan kecemburuannya kepada Nabi Muhammad. Dan hanya kepada Nabi Muhammad, kecemburuannya kepada umatnya Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Adam sampai cemburu kepada umatnya Nabi Muhammad? Ada 4 hal kecemburuan Nabi Adam. Yang pertama, alangkah enaknya umatnya Muhammad. Aku dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad, aku baru satu kali melakukan kesalahan, tapi subhanallah, hukuman Allah begitu berat kepada aku. Dikeluarkan dari surga, Allah copoti seluruh pakaian kebesaranku, keluar dari surga, pindah ke alam dunia dalam keadaan telanjang bulat. Tidak ada selembar pakaian, selembar benang pun, sehelai benang pun menutupi badanku. Keluar dunia dalam keadaan telanjang bulat. Sedangkan umatnya Muhammad, mereka ribuan kali melakukan kesalahan, namun belum pernah mereka ditelanjangi oleh Allah. Belum pernah mereka dicopot pakaiannya gara-gara kesalahan yang mereka lakukan. Tapi lihat, aku satu kali melakukan kesalahan, seolah-olah tidak ada toleransi bagi Allah untuk aku. Langsung dikeluarkan dari surga dan tanpa sehelai benang pun. Lalu kecemburuan yang kedua dari Nabi Adam alaihissalam kepada umatnya Nabi Muhammad. Alangkah enaknya umat Muhammad, aku baru satu kali melakukan kesalahan, namun apa yang terjadi? Aku dipisahkan dengan istriku berpuluh-puluh tahun, bahkan dalam sebuah riwayat ratusan tahun dipisahkan dengan istriku, cuma gara-gara satu kesalahan. Namun lihat umatnya Muhammad, mereka bukan hanya sekali melakukan kesalahan, berkali-kali dan setiap hari tidak luput dari kesalahan. Namun mereka belum pernah dipisahkan dengan orang-orang yang mereka cintai. Mereka belum pernah dipisahkan dengan istri mereka, belum pernah dipisahkan dengan suami mereka, belum pernah dipisahkan dengan anak-anak mereka. Mereka terus melakukan kesalahan, namun mereka tetap bersama dengan orang-orang yang mereka cintai. Lalu kemudian yang ketiga, ini kecemburuan Nabi Adam kepada kita, umatnya Nabi Muhammad. Alangkah enaknya umatnya Muhammad, aku baru satu kali melakukan kesalahan. Subhanallah, berpuluh-puluh tahun aku sujud kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Allah belum mengampuni kesalahanku. Baru ketika aku bersujud di tanah haram, di Makkatul Mukarramah, aku sujud di rumahnya Allah, barulah Allah mengabulkan permohonanku. Di tanah haram di Makkatul Mukarramah, ketika Nabi Adam masuk ke kota itu sujud dengan kalimat istighfar yang luar biasa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sujud kepada Allah, memohon ampun. Baru ketika sujud di tanah haram lah Allah mau mengabulkan permohonan. Dan itu pun gara-gara aku menyebutkan nama Muhammad di pilar-pilar surga yang aku lihat saat itu. Gara-gara wasilah aku menyebut nama Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni taubatku saat itu. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan kecemburuan Nabi Adam kepada kita, ya Allah, alangkah enaknya umatnya Muhammad, aku baru satu kali dengan kesalahanku yang sama. Subhanallah, Allah tidak memberikan surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3, baru kemudian aku diusir dari surga. Tanpa ada surat peringatan, satu kali aku melaksanakan kesalahan, melakukan kesalahan, Allah perintahkan, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Malah justru fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi. Dan mereka berdua digelincirkan oleh syaitan, lalu kemudian mereka mengabaikan perintah Allah memakan buah khuldiin tanpa toleransi dari Allah. Langsung Allah keluarkan dari surga, kemudian pindah di alam dunia gara-gara masih sama dengan satu kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Nabi Adam mengatakan, coba lihat umatnya Muhammad, mereka bukan hanya sekali melakukan dosa kepada Allah, berkali-kali mereka berdosa kepada Allah, namun belum pernah dalam sejarah ada manusia yang diusir dari dunia gara-gara mereka melakukan kesalahan. Mereka tetap makan dan minum di buminya Allah dengan sangat nyaman dan tenang.
walaupun mereka bergelimangan dengan dosa, namun Allah tidak pernah mengusir mereka dari dunia ini. Inilah subhanallah saudaraku yang dirahmati Allah, rahmat Allah yang begitu besar, yang terang-terangan Nabi Adam sendiri sebagai seorang nabi, sebagai Abul Bashar, nenek moyang kita, mengatakan, mengungkapkan kecemburuan kepada kita karena begitu besar rahmat Allah tercurah kepada kita. Bahkan dalam amalan pun Allah tidak tanggung-tanggung memberikan pahala kepada kita, yang pahala itu tidak Allah berikan kepada umat-umat Nabi yang lain. Kebanyakan kalau umat-umat Nabi lain, mereka mengamalkan, melaksanakan satu kebaikan, maka hanya satu kebaikan pula yang mereka dapatkan. Tidak dengan umat Nabi Muhammad. Di saat kita melakukan satu kebajikan, satu kebaikan, satu amal yang Allah perintahkan, maka bisa jadi satu kebaikan itu Allah lipat gandakan pahala untuk kita. Sebagaimana tadi membaca Al-Quran, falahu hasanatun, dengan satu huruf Allah memberikan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha, dengan satu kebaikan itu Allah melipat gandakan sebagai 10 pahala, 10 kebaikan untuk kita. La haula wala quwata. Dahsyatnya Al-Quran itu menjadi sebuah pedoman dalam kehidupan kita. Di samping itu sebagai sarana kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya dari amalan yang kita buat. Maka Imam Hasan Al-Basri ini berpesan, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Bisa jadi engkau ini hanya membaca Al-Quran sampai saat ini, namun engkau tidak berusaha untuk mengamalkan bacaanmu dalam perilakumu sehari-hari. Perilakumu tidak mencerminkan perilaku yang Al-Quran. Tutur katamu tidak mencerminkan tutur kata Al-Quran. Dan semua amalan dan perbuatan tidak sesuai dengan apa yang engkau baca selama ini. Maka kalau ingin doamu didengar oleh Allah, doamu diijabah oleh Allah, sinkronkan antara bacaanmu dengan perbuatanmu sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dalam kajian yang sebelumnya saya pernah menyampaikan, dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyampaikan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Banyak-banyaklah kalian membaca Al-Quran, sebab Al-Quran yang kalian baca itu akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan bagi siapapun yang gemar membacanya semasa hidupnya. Al-Quran itu nanti akan menolong kita di yaumil akhir. Saudara-saudaraku rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang kedua kata Imam Hasan Al-Basri yang menyebabkan bekunya hati seseorang, sebab dia hanya membaca Al-Quran saja, mushafnya saja dia baca, namun tidak dia aplikasikan dalam ibadah dan amaliyah dia sehari-hari. Kemudian yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri yang menyebabkan bekunya hati seseorang sehingga tertolaknya doa seseorang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga adalah idda'antum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnati. Dia hanya mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dia hanya berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Allah lah Tuhan saya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kesaksian itu hanya ada di lisan saja. Idza'aitum annakum min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnati. Kamu hanya mengakui saja Nabi Muhammad itu adalah nabimu, dan kamu hanya pandai mengakui saya ini umatnya Nabi Muhammad. Wa lam ta'malu bi sunnati. Namun pengakuanmu tidak diiringi dengan perbuatanmu. Kamu hanya sebatas mengakui kamu umatnya Nabi Muhammad, namun apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita, masih cenderung kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Nasihat Imam Hasan Al-Basri ini bukan hanya berlaku kepada seorang yang saat itu bertanya, ini pun berlaku kepada kita semua. Akankah kita ini benar umatnya Nabi Muhammad? Akankah pengakuan kita selama ini sinkron dengan apa yang kita lakukan? Kita selalu bersolawat kepada Rasulullah, syahadat seringkali kita ucapkan. Sudahkah kita
mengaplikasikan syahadat kita, pengakuan kita kepada Rasulullah dalam amaliyah dan ibadah kita sehari-hari. Banyak orang yang menganggap dirinya sebagai umatnya Nabi Muhammad, namun dia tidak mengikuti tuntunannya Nabi Muhammad, malah mengikuti tuntunannya orang-orang Yahudi, mengikuti tuntunannya orang-orang Nasrani. Mengakui Nabi Muhammad adalah nabinya, menginginkan syafaatnya nanti tercurah kepada kita. Namun yang menjadi idolanya dalam kehidupan sehari-hari malah justru orang-orang barat, yang Nasrani, yang Yahudi. Idolanya orang-orang yang jauh dari tuntunan kebaikan. Bisa jadi ini pula lah yang menyebabkan tersumbatnya doa kita di hadapan Allah. Kita mengidolakan kepada selain Rasulullah. Bahkan ternyata kegandrungan kita, pengidolaan kita kepada seseorang mengalahkan pengidolaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada seseorang mengalahkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pun mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wahai umatku, tanamkan cintamu kepada Allah dan tanamkan cintamu kepada Rasulullah, mengalahkan cintamu kepada siapapun dan apapun yang ada di dunia ini dan apapun yang engkau miliki. Jangan pernah kalian mengalahkan cinta itu, mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasul. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua mengetahui dan banyak rujukan-rujukan hadis yang dikemukakan oleh para ulama bahwasanya Nabi satu-satunya adalah Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Bahkan dalam riwayat yang lain, satu-satunya Nabi yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surgaku dimasuki oleh nabi lain sebelum yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah engkau, wahai Muhammad. Ini jaminan langsung. Nabi-nabi yang lain belum ada jaminan seperti jaminan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini langsung Allah memberikan jaminan. Inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Aku haramkan surgaku ini diinjak, dimasuki oleh nabi lain sebelum yang paling pertama masuk ke dalam surga adalah kekasihku Muhammad. Dan ternyata inilah hebatnya umatnya Nabi Muhammad. Kita pun kecipratan dari rahmat Allah yang diberikan kepada Rasulullah ikut kepada kita. Dan itu pun faktor karena kecintaan Rasulullah kepada kita. Beliau selalu memikirkan kita, kaifa ummati ya Rabb. Kalau engkau menjamin aku masuk ke dalam surga, lalu bagaimana dengan umatku ya Rabb? Sampai ada dalam sebuah hadis, mereka akan aku masukkan ke dalam surga walaupun mereka banyak dosanya, asalkan dalam kehidupannya dia pernah mengucapkan la ilaha illallah. Dia pernah bersaksi dalam hatinya dengan tulus mengatakan tiada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwasanya engkau adalah utusanku. Maka orang tersebut, umatmu tersebut, walaupun dosanya setinggi langit, maka niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan modal kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang pernah dia ikrarkan dalam hatinya. Apa jaminan yang Allah berikan kepada kita di ayat yang berikutnya? Wa inni haramtul jannata ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan sungguh aku haramkan pula surgaku ini dimasuki oleh umat-umat Nabi lain sebelum yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Bukankah ini sebuah kabar gembira untuk kita, umatnya Nabi Muhammad yang begitu cinta dan mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Maka inilah yang harus kita syukuri. Kita hidup di fasenya Rasulullah, banyak godaannya. Di samping kita hidup di fase Rasulullah, kita juga masuk di kehidupan akhir zaman, Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Orang yang hidup di akhir zaman itu adalah umat-umatnya Nabi Muhammad. Maka kita pun juga mendapatkan jaminan umat yang pertama kali masuk ke dalam surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri,
idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnati. Sampai sejauh ini kamu hanya sebatas pengakuan saja. Kamu mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Namun tuntunan dan anjuran Rasulullah, apa yang telah disunnahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, senantiasa engkau tinggalkan dalam kehidupan. Bagaimana mungkin engkau akan mendapatkan syafaatnya kalau engkau tidak mau mengikuti anjuran beliau? Bagaimana mungkin pertolongan Allah akan datang kepada kita kalau anjuran kekasihnya saja tidak pernah engkau jalankan? Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Kalau engkau cinta kepada kekasihnya Allah, cinta kepada Rasulullah, maka artinya engkau pun mendekatkan dirimu kepada Allah. Engkau cinta pula kepada zat yang memberikan kasih sayang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau cinta kepada Rasulullah, berarti engkau pun juga cinta kepada Allah. Bahkan kecintaanmu melebihi kepada Rasulmu sendiri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, idda'aitum annakum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnati. Jangan sampai kita hanya mengakui umatnya Nabi Muhammad, namun kita tidak pernah mengikuti tuntunan yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian yang keempat yang menyebabkan doa manusia tertolak di hadapan Allah, akaltumu ni'mata rabbikum wa lam tashkuru lah. Yang menyebabkan doa manusia tertolak di hadapan Allah yang keempat adalah setiap kali engkau memakan nikmat Tuhanmu, namun engkau tidak pernah mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Ini yang berbahaya. Setiap kali, setiap detik, setiap saat kita makan nikmatnya Allah. Bahkan nikmat Allah tidak pernah berhenti Allah berikan kepada kita. Jangan sampai yang kita tidak mau mensyukuri nikmatnya, Allah balikan menjadi azab yang luar biasa. Dalam muqaddimah tadi Al-Fakir sudah menyampaikan satu ayat di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Surah An-Nahl ayat 112. Allah dengan tegas menyampaikan, dan telah aku berikan perumpamaan satu negeri yang Allah lipat gandakan karunia rizkinya, Allah limpahkan rizkinya, hasil buminya luar biasa panennya, tanahnya subur, tanaman-tanamannya luar biasa, penghasilan buminya tidak pernah berhenti, Allah berikan terus rizki dan karunia nikmat kepada warga tersebut. Namun apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Mereka kufur terhadap nikmat Allah. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Akibat dari kekufuran mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Maka subhanallah, nikmat yang begitu banyak yang tadinya Allah berikan kepada satu negeri tertentu, namun dia kufur kepada nikmat Allah, Allah balikan menjadi azab dan bencana buat mereka. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasna'un. Maka Allah timpakan bencana berupa kelaparan dan ketakutan. Tidak mungkin ada kelaparan kalau hasil buminya gagal total. Tidak mungkin ada kelaparan kalau masyarakatnya saat itu paceklik. Semua tumbuh-tumbuhan, semua sayur-sayuran, semua tanamannya dibuat mati oleh Allah. Itu adalah salah satu azab Allah yang Allah timpakan kepada satu negeri yang tidak mau bersyukur, yang mulanya Allah berikan karunia berlimpah ruah rizki, namun mereka kufur, Allah ganti menjadi bencana, mati semua tanam-tanaman, dan mereka akhirnya kelaparan. Hasil buminya airnya menjadi mengering, mereka tidak lagi bisa lagi mengkonsumsi minuman. Dan inilah yang menyebabkan Allah Subhanahu murka kepada seseorang yang tidak mau mensyukuri nikmatnya. Allah memberikan perumpamaan ini di dalam Al-Quran. Artinya ini adalah satu pelajaran buat kita, agar siapapun yang membaca ayat ini ingat, jika kalian tidak mau mensyukuri nikmat Allah, bisa jadi nikmat yang kalian dapatkan saat ini akan Allah balikan menjadi sebuah bencana. Banyak Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan, baik yang terjadi di masa lampau atau hukuman-hukuman Allah kepada orang yang tidak mau bersyukur.
telah begitu banyak Allah berikan perumpamaan contoh bagi orang-orang yang mendustai nikmat Allah. Lalu kemudian Allah azab dengan azab yang sangat pedih. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan agar umat yang mutaakhirin, manusia yang hidup di fase setelahnya, itu mengambil intibar, mengambil pelajaran apa yang pernah dialami oleh pendahulu-pendahulu mereka. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara masalah nikmat tentunya haruslah kita syukuri. Sekecil apapun nikmat dari Allah, wajib hukumnya untuk kita syukur. Berkah atau tidaknya nikmat bukan dilihat dari tolak ukur banyak atau sedikitnya nikmat dari Allah, tapi dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun rizki yang kita dapatkan sangatlah sedikit, namun menjadi berkah nikmat yang sedikit itu kalau kita syukuri. Menjadi nikmat, menjadi berkah rizki yang kita dapatkan walaupun itu hanya segelintir, hanya sedikit, menjadi berkah kalau kita pandai mensyukuri nikmatnya. Dan sebaliknya banyak orang yang punya harta melimpah ruah, namun seolah-olah selalu kurang dengan harta yang dia miliki. Bisa jadi wahai saudaraku, itu karena hilangnya keberkahan dari harta yang dia miliki. Satu contoh kasus, Al-Fakir pernah dakwah di satu perkampungan yang kebetulan perkampungan ini terdiri dari orang-orang masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Rata-rata rumah mereka tidak ada yang dikeramik dengan seperti kita pada umumnya di masyarakat perkotaan. Hidup dalam keterbatasan. Rumahnya hanya beratapkan jerami, temboknya hanya bilik. Dan subhanallah, ketika saat itu saya masuk di satu rumah, saya mendapati saya makan di satu rumah, subhanallah, antara nasi dengan batu kerikilnya hampir sama jumlahnya. Itu konsumsi mereka setiap hari. Bahkan saat itu ada salah satu panitia yang menyampaikan kepada saya, Ustadz, di warga kami ini ketika kedatangan seorang kiai dari jauh, dari kota datang ke tempat kita berusaha untuk menyajikan makanan-makanan yang terbaik yang kita miliki. Kemudian tanpa saya sadari, saya meneteskan air mata. Saya membayangkan kalau yang terbaik yang mereka suguhkan untuk saya saat itu yang seperti itu makanannya, bagaimana yang mereka konsumsi setiap hari. Dan cenderung pada umumnya, mungkin masyarakat perkotaan akan menilai orang yang hidup seperti itu pasti hidupnya nggak bahagia, hidupnya sulit, hidupnya nggak bahagia. Ternyata anggapan ini sama sekali keliru. Tidak selamanya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan mereka merasakan penderitaan hidupnya, mereka tidak bahagia. Bahkan dari raut mereka saya bisa melihat dan menyaksikan dengan mata kepala sendiri, mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan mereka, ada seseorang yang saat itu saya berdialog, ngobrol, berbincang ringan dengan mereka, dengan kondisi yang seperti ini. Apakah mereka tidak pengen punya rumah yang layak seperti orang-orang yang hidup di perkotaan? Rumah, tembok, punya kendaraan mobil, fasilitas yang mencukupi semuanya. Mereka televisi saja tidak punya. Namun apa kata salah satu dari mereka yang saat itu ngobrol dengan saya? Mereka mengatakan, ya Allah Kiai, hidup kami yang seperti ini saya syukuri dengan luar biasa. Saya tidak pengen punya macam-macam. Saya punya istri yang soleha, punya anak-anak yang taat. Ini sudah lebih daripada syukur saya, lebih dari karunia yang saya miliki sampai saat ini. Saya tidak butuh harta, saya tidak butuh kendaraan yang mewah. Yang saya butuhkan hanya keluarga saya, keluarga yang sakinah, istri yang soleha. Walaupun hidup saya seperti ini, tapi insya Allah ini cukup. Mereka tidak pernah kelaparan, walaupun yang saya makan, yang saya konsumsi setiap hari makanan yang sederhana. Subhanallah, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya jadi teringat apa yang pernah disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam sebuah kitab yang beliau beri judul Nasaihul Ibad.
Dalam kitab Nasaihul Bad karangan Imam An-Nawawi ini beliau pernah menyampaikan wan nadharu ila man fawqahu fid dunya wan nadharu ila man dunahu fid din wan nadharu ila man fawqahu fid dunya. Wahai saudaraku, janganlah engkau memandang ke atas dalam urusan dunia. Maka di saat engkau selalu melihat ke atas dalam urusan dunia, maka akan selalu membuatmu tidak pernah syukur kepada Allah. Engkau tidak pernah mensyukuri karunia nikmat yang Allah berikan kepada engkau. Selalu engkau merasa kurang. Karena apa? Yang engkau lihat selalu orang-orang yang ada di atas. Memotivasi diri boleh. Akan tetapi kalau membuat diri kita jadi semakin rakus, tamak, ini sebaiknya harusnya kita hindari dan kita tinggalkan dalam sikap dan kepribadian kita. Obsesi dalam karir boleh, tapi kalau membuat diri kita rakus dan tamak, hendaknya itu kita hindari, kita tinggalkan. Apalagi dalam hal mengejar dunia. Tidak boleh kita menjadi hamba dunia, menjadi hamba-hamba dunia yang selalu berusaha untuk mengejar dunia sampai kapanpun. Sampai-sampai kita menganggap kehidupan akhirat itu seolah-olah tidak ada. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Inilah yang membuat seseorang nanti lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat orang selalu sibuk dengan mengejar dunia, sehingga lupa tujuan akhirnya adalah akhir. Jadi dari kisah tadi yang bisa kita simpulkan, tidak selamanya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan mereka tidak merasakan kebahagiaan. Bahkan tidak sedikit orang yang kaya raya, punya segala-galanya, namun seolah hilang keberkahan dalam kehidupannya. Mereka tidak merasakan kebahagiaan dari harta mereka, rumah mereka, jabatan yang mereka miliki. Mereka malah justru rumah tangganya dirundung kehancuran. Rumah tangganya bagaikan neraka. Kisruh tidak pernah berhenti. Seolah-olah tidak berguna semua harta kekayaan yang dia miliki di saat hilangnya keharmonisan kehidupan rumah tangga mereka. Namun sebaliknya orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, walaupun makannya seadanya, namun ternyata mereka merasakan kebahagiaan yang kebahagiaan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang keempat, kata Imam Hasan Al-Basri, akaltumu ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kamu hanya makan nikmat Allah, namun kamu lupa untuk mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang kelima, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'idulah. Kamu hanya mengakui bahwasanya kematian itu ada dan akan menghampiri setiap manusia. Namun celakanya engkau tidak pernah menyiapkan dirimu untuk bekal kematian. Setiap kali ada saudara kita yang meninggal, tetangga kita yang meninggal dunia, kita kuburkan jasadnya, kita galikan tanahnya. Namun kita tidak pernah mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kematian yang dialami oleh saudara-saudara kita. Di saat dia menyadari bahwasanya kematian itu akan datang kepada dia, maka dia selalu akan mempersiapkan dirinya untuk bekal kematian. Yang celaka adalah orang yang merasa hidup selama-lamanya di dunia, seolah-olah ini adalah kehidupan yang terakhir. Kehidupan di dunia adalah kehidupan segala-galanya. Dia menganggap akhir dari semua kehidupan adalah kehidupan dunia. Maka dia terus mengejar dunia tanpa pernah berpikir untuk mengejar kehidupan di akhirat. Qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'idulah. Jangan sampai engkau hanya mengakui kematian itu ada, namun engkau sendiri tidak pernah mempersiapkan bekal kematian. Kehidupan alam barzah adalah kehidupan penyesalan. Kehidupan di alam barzah disebut juga sebagai kehidupan alam penantian. Bagi orang yang beriman, mereka menanti datangnya yaumil akhir, datangnya hari penghisapan. Nanti manusia dibangkitkan di alam yang terakhir yang disebut dengan alam akhirat. Namun bagi orang yang tidak beriman, yang tidak pernah melaksanakan perintah Allah, maka disebutnya kehidupan dunia ini sebagai kehidupan alam penyesalan. Bahkan mereka ini berteriak, wahai saudaraku yang dirahmati Allah. Dan ini sengaja Allah cantumkan di dalam Al-Quran supaya orang yang hidup ini belajar.
dan mengambil hikmah. Ternyata orang yang sudah meninggal pun itu ada azab, ada kehidupan juga, ada pertanggungjawabannya juga, yang harus kita renungkan baik-baik di saat kita masih hidup. Mereka yang sudah meninggal pengen dipulangkan ke dunia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99, pertengahan 99 sampai 100. Rabbirji'un la'ali a'malu shalihat fima tarak. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah, pulangkan aku ke alam dunia. Saya menyesal semasa hidup saya tidak pernah beramal, tidak pernah melakukan amal-amal soleh. La'ali a'malu shalihat fima tarak. Restui ya Allah, kembalikan aku ke dunia ini, saya akan beramal sebanyak-banyaknya untuk bekal saya di alam barzah dan di alam akhir. Makanya kenapa disebut alam barzah sebagai alam penyesalan? Mereka tidak bisa mengulang lagi kehidupan dunia untuk yang kedua kali. Saat mereka sudah masuk di alam barzah, nikmati apa yang sudah ia alami di alam barzah ini, sesuai dengan kapasitas amal yang sudah mereka kumpulkan. Di saat amal mereka baik, maka niscaya mereka akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Dan ini pun pernah Al-Fakir sampaikan dalam kajian sebelumnya dengan judul 5 fase kehidupan manusia. Silahkan saudara-saudaraku bisa diklik kajian saya yang judulnya 5 fase kehidupan manusia. Itu bagaimana kehidupan orang yang ada di alam barzah. Mereka menyesali, kenapa dulu saya semasa hidupnya tidak pernah melaksanakan sholat. Kenapa dulu semasa hidup saya tidak pernah beramal soleh, berbuat baik kepada tetangga, tidak pernah berpuasa di bulan suci Ramadan, bahkan menganggap Ramadan tidak ubahnya seperti bulan-bulan yang lainnya. Di saat orang yang beriman berlomba-lomba untuk meningkatkan amal di bulan itu, aku malah gak pernah puasa, makan di depan tidak tahu malu. Aku menyesal, ya Allah, pulangkan aku ke dunia, pertemukan kembali dengan Ramadan, sehatkan saya supaya saya bisa beribadah semaksimal mungkin. Itu semua hanya jeritan orang-orang yang ada di alam kubur. Mereka menyesal dan tidak berguna penyesalan itu, dan Allah tidak mungkin kembalikan lagi dia di alam dunia. Dalam kajian saya di 5 fase alam kehidupan itu, Al-Fakir pun pernah menyampaikan, ini adalah DP dari Allah, hanya uang muka dari Allah, dari amal yang sudah kita laksanakan semasa hidup di dunia. Apa maksudnya uang muka? Hanya DP dari Allah. Sebab di saat orang melakukan kebaikan, amalan-amalan kebaikan, dia masuk di alam barzah, maka kebaikan pula lah yang akan ia dapatkan. Allah pun juga sudah menyampaikan di dalam ayat Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyatum falaha. Jika kalian menanamkan kebaikan, maka percayalah kebaikan itu yang akan kalian dapatkan nanti. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian petik hasilnya nanti. Wa in asyatum falaha. Namun di saat kalian menanamkan keburukan, menanamkan kejelekan, menanamkan sesuatu yang jauh dari nilai-nilai apa yang Allah perintahkan, maka keburukan pula lah yang akan kalian dapatkan. Wa in asyatum falaha. Maka kejahatan, keburukan yang pernah kalian lakukan, niscaya kalian pun akan mendapatkan perlakuan yang sama dari apa yang kalian pernah lakukan. Amal baik yang sudah kita torehkan semasa hidup kita, maka akan Allah balas di kehidupan alam barzah dengan DP-nya saja. Kenikmatan di alam barzah, subhanallah. Kenikmatan di alam barzah ini bahkan ada dalam sebuah riwayat yang pernah saya baca dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Seseorang yang merasakan kenikmatan di alam barzah sampai mereka ini bersuka cita di alam barzah, sampai seolah-olah mereka mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau saya tahu begini nikmatnya kehidupan di alam barzah, maka saya pun mau mati dari awal dulu, ya Allah. Ini kebahagiaan di alam barzah ini belum pernah saya dapatkan di dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini bisa kita bayangkan, kalau kehidupan di alam barzah, kesenangan di alam barzah itu dirasakan oleh segelintir orang, atau banyak orang mungkin yang merasakan kenikmatan di alam barzah, tentu terutama orang-orang yang beriman, yang banyak merasakan kenikmatan di alam barzah,
bagaimana dengan kehidupan di alam akhirat? Kalau Allah sampaikan itu hanya sekelumit dari kebahagiaan yang Allah berikan, yang kontannya nanti akan Allah berikan di alam akhirat atau di surga Jannatun Na'im. Subhanallah. Maka kalau kita mengingat-ingat ini, maka kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kehidupan kita yang hanya sebentar di dunia ini. Ingat saudaraku, kehidupan di dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, innamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun. Kehidupan di dunia ini hanya sandiwara, permainan senda gurau belaka. Jika kalian tidak bisa memanfaatkan kehidupan dunia, inilah benar-benar terjadi senda gurau di dunia ini. Buat orang yang beriman, ini dijadikan sebagai ad-dunya'u mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Akan bagaimana nasib saya nanti di akhirat akan ditentukan dengan bagaimana amal yang sudah saya torehkan di dunia ini. Maka dari itu, wahai saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah berpesan kepada kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang baik adalah manusia yang di saat Allah berikan umur yang panjang, maka dia semakin panjang pula amal-amal kebaikannya. Wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang buruk adalah bukan manusia yang rupanya yang buruk, tetapi kata Rasulullah SAW, manusia yang buruk adalah manusia yang ketika Allah panjangkan umurnya, amal kebaikannya hilang, yang ada malah justru amal buruknya semakin hari semakin meningkat. Nah, inilah yang Rasulullah gambarkan seburuk-buruk manusia. Celaka-celakanya manusia adalah yang seharusnya diberikan umur yang panjang sebagai modal dia untuk beribadah kepada Allah, malah justru dia jadikan untuk mengumpulkan dosa sebanyak-banyak. Percayalah wahai saudaraku yang dirahmati Allah, kehidupan di dunia ini hanya kehidupan yang sebentar. Maka dari itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'idulah. Kematian hanya kita anggap itu ada saja, namun kita tidak pernah mempersiapkan bekal kematian itu sendiri. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah menyampaikan setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Berarti termasuk kita pun akan mati. Yang menjadi pertanyaan, apa yang sudah kita persiapkan untuk mati kita? Berapa banyak amal yang sudah kita kumpulkan untuk bekal kematian kita? Maka kalau kita ingat tidak ada apa-apanya amal kita dibandingkan dosa-dosa yang kita kerjakan, maka niscaya ini akan selalu memompa kita, memompa semangat kita untuk senantiasa meningkatkan amal ibadah kita di saat kita masih diberikan kesempatan hidup. Maka ini apa yang pernah disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ini akan Al-Fakir tutup dengan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ightanim khumsan qabla khumsin, sihataka qabla saqamika, wa faragaka qabla syughlika, wa syababaka qabla haramika, wa ghinaka qabla faqrika, wa hayataka qabla mautika." Pergunakan 5 kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum nanti jatuh 5 malapetaka atau kesempitan untuk kita semua. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Manfaatkanlah kehidupan kita di dunia ini sebagai modal kehidupan kita di akhirat. Manfaatkan hidupmu sebelum datang ajal kematian. Mudah-mudahan apa yang pernah dinasehatkan oleh Imam Hasan Al-Basri ini bisa kita renungkan baik-baik dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari 5 hal tadi. Yang pertama, araftumullah wa lam tu'tuhu haqqahu. Kamu hanya kenal kepada Tuhanmu, namun haknya Allah untuk engkau sembah dan kewajibanmu sebagai hamba Allah cenderung kita tinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Al-Qur'an hanya sebagai bacaan, tidak pernah dipraktekkan dalam kehidupan kita. Idda'antum annakum min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam,
wa lam ta'malu bi sunnati. Kamu hanya mengaku umatnya Nabi Muhammad, namun engkau tidak pernah mengikuti tuntunan dan anjurannya. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuru lah. Kamu hanya makan nikmat dari Allah, namun engkau tidak pernah pandai untuk mensyukuri nikmat dari Allah. Yang terakhir adalah qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'idu lah. Jangan hanya kematian itu kita akui secara logika saja, namun kita tidak pernah mempersiapkan kematian kita. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari 5 hal ini, dan andai pun Allah ambil kehidupan kita nanti, insya Allah di akhir kehidupan yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.